kita perlu aware banget ke teknologi yang nantinya kita terjun di dalam situ gitu. Di awal aku menyadari nih, aku nggak ada basic programming sama sekali, nggak ada beberapa fundamentalnya, nggak ada, memang dari SMA nggak kenal gitu. Kerja remote di 5 perusahaan. Banyak banget temanku yang lebih rajin, katakanlah lebih rajin, kalau aku lebih licik gitu. Kerja passion atau kerja karena gaji tinggi? The only on Encoder Spot. Halo guys, kembali lagi dengan aku, dan di sini aku akan bawain segmen terbaru di YouTube-nya Himatif Encoder. Nah, di sini itu kita nge-rebranding sih lebih tepatnya. Soalnya ini tuh sudah ada di 2 tahun yang lalu, tapi kita ingin merebranding dengan suasana baru dan kita sesuaikan dengan zaman-zaman sekarang. Jadi kita bakal ada segmen di Himatif Encoder, yaitu Encoder Spot, teman-teman. Nah, mungkin kalian kesini kan udah tahu nih, mengeklik tuh udah tahu title-nya kan. Title-nya itu yaitu kerja remote ala Gen Z. Nah, mungkin itu kayak trending topik banget gak sih? Kita kan anak-anak Gen Z yang bisa dibilang memperdulikan banget yang namanya, pertama itu mental health gitu kan. Aduh, mental health gue kena ini, aduh aku perlu someone nih, aduh gini-gini, terus aku nggak bisa nih di lingkungan yang toksik ini, teman-temanku ini kayak gini, aku diajak ke A, B, C, aduh aku nggak bisa. Terus ada jawabannya di kerja remote, teman-teman. Nah, terus yang kedua, kemarin ada salah satu Bapak Menteri bilang kayak Gen Z itu lemah. Wah, Pak Menteri ini belum tahu narasumber kita ya, kayak narasumber kita ini kayak lebih dari robot loh Pak. Ini IoT yang bisa dibilang tuh IoT versi sempurna gitu loh. Parah sih. Aduh, kayak aduh, tadi itu udah dengar suaranya teman-teman ya. Kayak suaranya kayak gitu. Wah, itu IoT yang versi sempurnanya loh teman-teman. Nah, di sini tuh kan tadi kita udah tahu nih Encoder Spot kan. Nah, kita tuh ada tagline itu. Nggak pakai lama, nggak pakai lag, the only on Encoder Spot. Nanti mungkin itu bakal kita gunakan untuk ke depannya. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, karena aku udah ngoceh kanan kiri. Aku ini Al-Hubul. Aku dari Himatif Encoder, dan di samping saya itu ada narasumber kita yang luar biasa tentunya. Seperti yang saya bilang di Instagram kemarin, ini Pak Menteri itu belum tahu ya, ada Gen Z yang seperti ini loh Pak Menteri. Oke, halo Mas Binan, gimana kabarnya? Halo, baik banget. Oke, mungkin kalau aku yang kenalin kan gak enak ya Sendang. Mungkin Mas Binan bisa perkenalan dong. Oke. Sobat Encoder Spot. Oke, boleh. Thank you banget ya udah diundang di Encoder Spot juga. Menarik banget. Mungkin aku mau kenalan dikit aja ya. Kenalin, aku Bintang, seorang software engineer di beberapa perusahaan selama kurang lebih 3 tahun ini ya. Mungkin itu aja sih. Ya, tadi tahu kan Bapak Menteri beberapa perusahaan gitu. Enggak cuma satu Pak Menteri. Aduh, ini kan seharinya nggak 24 jam Pak Menteri. Beda jam waktunya. Oke, mungkin kan tadi udah kenalan nih, kayak ada spill dikit-dikit gitu kan beberapa. Nah, aku sebagai Gen Z yang masih bisa dibilang tuh awam banget ya Mas, kayak tentang dunia pekerjaan. Nanti di pekerjaan tuh harus apa aja yang harus disiapkan. Mungkin mental kan, anak-anak Gen Z kayak aku ini kan mentalnya tuh dibentuk sama algoritma TikTok kan Mas. Kayak TikTok algoritmanya tuh bahas kayak, aduh galau nih, jadi ikut galau. Algoritmanya nih bahas tentang bener personal branding, kemotivasi lagi. Mirip juga sih. Ternyata sama ya orang-orang Gen Z. Oh iya, lupa, ini kan tagline-nya kita Gen Z banget ya teman-teman. Oke, mungkin kan Mas Bintang mungkin tahu ya, kayak sekarang kan ada 2 ya Mas. Ada kerja remote, ada kerja di kantor. Amin. Kalau orang-orang dulu kan stigmanya kayak, kerja itu ya harus keluar dari rumah. Kerja itu kita harus menggunakan tenaga kita di luar rumah, memvalidasi bahwa kita itu kerja gitu. Oke. Kalau sekarang kan kalau kita di rumah aja tahu-tahu itu kayak dikiranya malamnya kita begadang ya. Padahal begangnya dari pagi sampai malam teman-teman. Nah, apa yang membuat Mas Bintang, atau kan lebih bisa dibilang Gen Z ya, memilih kerja remote daripada kerja di kantor? Oke. Jadi gini ya, di awalnya itu lebih ke tuntutan sih sebenarnya. Jadi di awal tuh berhubung aku juga kuliah di saat itu, mulainya tuh di semester
di tahun 2021 ya, 2021 aku lupa semester berapa, itu memang udah apa ya, udah mulai cari-cari buat kerja remote, terutama yang ini ya, yang memang benar-benar fleksibel jamnya, soalnya memang kuliah juga. Terus alasan kenapa sih buat cari remote, ya memang dulu masih kuliah gitu. Jadi kalau misal aku kerjanya onset, ya salah satu harus tertinggal gitu, antara nggak kerja atau nggak kuliah gitu. Makanya terpaksa di kerjaan remote. Ternyata nyaman ya sama beberapa gitu kan. Wow. Dan berkelanjutan sampai sekarang. Kelanjutan saya sekarang. Tapi boleh tahu Mas, pernah merasakan kerja onsite nggak waktu dulu? Oh pernah. Jadi bener-bener kerja ya. Mungkin hitungannya magang sih. Magang di semester 3. Kali 2020 ya. 2020 akhir kalau nggak 2021 awal. Aku lupa. Itu aku diajak sama kakak tingkat sebenarnya. Kakak tingkat itu magang di daerah Jawa Timur juga sih. Di salah satu univ lah. Jadi kayak develop apa ya, aplikasi internal mereka gitu. Nah di situ tuh pertama kali banget terjun di industri teknologi yang real gitu ya, di perusahaan. Jadi ya benar-benar awam gitu, awalnya di situ. Dan purely nggak ada apa ya, jangan harap ada bayarannya ya. Jadi di situ aku memang benar-benar dikasihnya memang pure pengalaman, nggak ada fee dan lain-lain. Itu nggak ada. Bener, itu pertama kali di semester 3 itu. Oke, jadi mungkin ini juga notes ya buat teman-teman yang masih mau cari porto atau gimana tuh, jangan berharap ke fee dulu ya. Bener banget. Oke. Tapi mungkin kita kan ini ngobrol ya Mas, nanti kan lama nih. Kalau nggak ada anunya kan nggak enak ya. Iya. Aduh. Awat nih. Asal nih. Ini kayak Oke, satu lagi dong. Aku mintain sewan mic. Aduh. Oke, terima kasih Mas. Oke Mas. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita disupport langsung oleh Es Jus Smoothies yang ada di Merjo teman-teman, outletnya. Bagi teman-teman yang ada di Malang pengen, kan kita tahu kan kita anak-anak kos ya Mas, biasanya kan pasti sangat menomorduakan lah itu kesehatan gitu. Yang penting makan dan hidup. Everything everywhere geprek ya. Itu gak baik teman-teman. Jadi sesekali lah kalian tuh jaga kesehatan. Nah, jadi kita disponsori langsung sama Mas First Operator. Oke, Es Jus and Smoothie teman-teman. Langsung aja karena cupnya segini loh teman-teman. Dengan harga yang murah banget. Oke, Mas Bintang bisa langsung ya. Oke. Boleh diminum? Boleh banget Mas. Katanya orang belakang boleh kok. Udah haus sih. Oke. Tuh Mas Bintang. Ya. Mantap sih. Wah, boleh dan kita rankingan ya. Oke. Kita lanjut ya Mas Bintang. Tapi kan ini agak aneh ya Mas Bintang. Ini ada jus. Di tengahnya ini kok ada agak aneh gitu kan. Ini apa ini, kreatif ini? Kok tahu-tahu di tengah nggak ada briefing ini. Oke, mungkin aku jelasin ya Mas. Nanti kayak kita tuh biar nyantai aja ke depannya. Kita ambil main Uno Balok ya. Jadi nanti kita ngerol, terus angkanya kita total baru kita ambil. Jadi aku ngasih pertanyaan, aku ngerol, ngambil, Mas Bintang habis jawab, ngerol, ngambil. Oke. Mungkin dari aku ya Mas. Tadi kan udah yang pertama nih kayak kita sebagai Gen Z lebih memilih remote mungkin karena background kayak tadi kita yang masih labil kayak gini tuh pengen ngambil ngecil gitu ya. Benar. Ngecil, kerja di kafe, kerja sambil sama someone spesial gitu. Nah, bener banget kayak gini sambil gini. Waduh ya Allah. Impian banget gak sih? Aduh banget Mas. Ini nambah relasi banget kayak ini sambil gini. Wah. Oke, yang kedua. Mungkin kan, tapi kan tahu lah ya Mas, kita kan, aku aja tadi dikasih notif screen time-ku tiap hari itu 11 jam Mas. Itu tak akumulasikan itu 8 jamnya atau 7 jamnya itu di TokTok ya Mas Bintang.
Itu bingung gitu kan. Mungkin aku kan pengennya di remote, tapi di rumah kan tempat ternyamanku ya Mas, kayak bisa scroll sambil gini. Apa ya Mas, kayak kalau Mas Bina mungkin pernah ya kayak sleep call gitu kan. Oh pernah dong, pernah. Screen time-nya kan banget gitu kan. Apalagi kalau cewek kayak kita anggurin itu kan nggak bisa. Tadi kan beberapa ya teman-teman, beberapa gitu kan. Kayak cuma satu teman-teman. Itu gimana jaga produktivitas saat bekerja di rumah Mas Bina? Oke. Jadi ini udah mulai nih. Oh ya, aku belum kenal ya Mas Bina. Oke, bisa dilanjut Mas Bina. Jadi tuh buat jaga produktivitas sebenarnya di awal tuh ini ya. Di awalnya memang backgroundku lebih kepepet sih. Yang pertama memang kepepet. Jadi agak terpaksa buat ngejalanin itu di awal ya, di awal. Terus gara-gara memang ya kita tahu lah pasti apalagi mahasiswa atau mungkin udah mulai kerja atau gimana itu kan pasti kebutuhannya makin banyak gitu. Nah ya nggak fake lah kalau misalkan kebutuhan buat finansial segala macam pasti terus meningkat juga gitu. Apalagi di Malang nih yang mayoritasnya ya kita tahu lah tempat wisatanya banyak banget gitu. Kita keluar dikit udah ada kafe ada apa lah kayak gitu pasti kan boros. Nah itu sebenarnya tantangan sih, lebih bisa nge-manage itu yang pertama. Terus juga apa sih buat ngatur waktuku gimana? Itu sebenarnya antara satu dengan perusahaan yang lain tuh aku ini ya koordinasi ya ke mereka ke lead atau ke bos-bosnya lah. Jadi aku ngomong gitu, aku ada ini dan aku ngerjainnya itu ada batas jamnya. Cuman memang kalau benar-benar dibutuhkan aku siap gitu. Jadi nggak merugikan siapapun gitu. Dan memang tantangannya sih ya kita istilahnya bisa membelah diri gitu. Contoh aja nih ada 5 perusahaan, 5-5-nya ada meeting gitu. Kan bisa bayangin sendiri gitu chaosnya kayak gimana. Nah itu makanya lebih bisa nge-manage ini sih, nge-manage nge-manage waktunya itu ya istilahnya kalau orang-orang itu bisa sampai 8 jam tuh. Kalau aku ya harus lebih gitu. Kepaksa lebih gitu Kerjanya. atau enggak gitu tingkatin skill supaya kerjaannya kita lebih efisien. Jadi misalkan oh ya ini kerjaan ini ngabisin waktu 8 jam atau sorry to say 2 jam gitu misalkan satu kerjaan. Kalau kita udah jago di situ, kita udah tahu ini kayaknya 10 menit bisa. Ya udah berarti kan efisien. Itu makanya itulah bisa ke manage akhirnya waktu yang awalnya mungkin aku habisin 10 jam bisa selesai 8 jam, bisa selesai bahkan 2 jam aja gitu sehari. Itu possible banget. Gitu. Terus tadi yang aku notice itu kayak sampean kan Mas Bintang kan pasti punya limit juga ya Mas. Benar. Limit itu kan. Jadi mau gak mau kalau kita nggak bisa itu bilang teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya Mas Bintang tadi bilang ke leadnya bahwa dia punya limit, bahwa dia punya megang di beberapa korporat atau beberapa tempat. Jadi mau nggak mau ada tektokan atau koordinasi dari sebelum itu ya Mas. Benar. Soalnya itu penting banget, takutnya malah ke ya Mas, itu ke personalnya kita ya. Iya benar, ke personal kita juga. Gitu. So oke. Catat ya teman-teman, jangan sok kuat kalian. Nggak boleh. Tahu batasan diri. Iya, tahu batas diri, tahu limit diri ya teman-teman. Oke. Terus nanti kan Mas Bintang mungkin punya dunia kayak sering nge-scroll TikTok gitu, terus caranya buat nge-cut gitu Mas. Kayak TikTok atau kegiatan di HP yang wasting time banget kayak membuang waktu ya. Sebenarnya ini sih tiap orang punya cara masing-masing ya. Banyak metode. Kayak contoh di aku sendiri itu sebenarnya ada 2. Contoh lah, ini ada deadline kerjaan. Ya udah berarti memang aku udah nge-spare waktu buat ngerjain itu contohnya jam 2 sampai jam 3 gitu buat kerjain. Ya udah kalau misalkan udah jam 2 bener-bener aku harus stop. Kalau enggak itu ya nggak bisa selesai kerjaannya. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya nggak ada kerjaan, misal lagi kuliah atau apa, mau belajar atau gimana, itu cocoknya sih pakai metode yang dari Jepang kalau nggak salah Pomodoro atau apa gitu. Jadi dia ada 50 menit
aku lupa ya 50 menit atau satu jam itu belajar apa kerja, terus nanti 10 menit kalau nggak berapa menit ya aku lupa, bisa di browsing aja banyak di Google, itu istirahat. Jadi kerjanya sekitar mungkin 1:9 atau 1:8 gitu. Oke. Itu. Jadi benar-benar di timing buat TikTok. Tapi kalau liburan nih, aku misal libur ya udah nggak ada sama sekali tuh TikTok sampai dari pagi sampai pagi ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi sampai menerapkan 2 metode ya Mas. Yang pertama time blocking. Time blocking. Terus yang kedua pakai metode yang itu tadi. Kayak Pomodoro gitu. Pomodoro. Oke. Di note dan teman-teman, mungkin ini salah satu bisa dicoba buat teman-teman, soalnya kan semua orang punya tipikalnya masing-masing ya. Benar, berbeda. Personalnya masing-masing, tapi menurutku selagi masih muda tuh ya tahun produktif tuh. Buat apa kayak kita nyekrol doang. Kalau cuma penikmat tuh ya buat apa ya, mending kayak kita jadi kreatornya. Ya, mending kreator kayak gitu. Nah, oke lah ya. Oke. Terus kan mungkin ada pembahasan yang bisa dibilang tuh kita tuh sekarang ada yang kayak passion gitu ya. Nah, bagaimana Mas Bintang di sini passion ya jadi? Passion sih. Benar. Jadi sesuai passion ya. Sesuai passion. Alhamdulillah sesuai passion ya. Gimana ngerubah passion tersebut menjadi ke yang lebih profesional atau ke profesi gitu? Oke. Singkatnya mungkin biar bisa cuan ya. Yang kita cari kan cuan biasanya. Realistis ya. Apapun itu at least kita bisa cuan sesuai passion kita, it's okay. Mungkin kalau dari aku ya sebenarnya lebih terbuka sama wawasan di luar, apalagi kita Gen Z yang udah dapet informasi itu banyak banget, bahkan kebanyakan gitu. Ya mungkin dulu gen kita sebelumnya, gen milenial atau mungkin gen boomer itu kan taunya dari koran dan itu lama, itu susah banget. Kalau sekarang kita mungkin dari info dari luar negeri itu sepersekian detik kita udah dapat informasinya. Nah, manfaatin itu sebaik-baik mungkin. Jadi kayak bisa pelan-pelan ubah habit dari contoh nih TikTok. Isi TikTok tuh cuman misalkan cuman joget terus apa gitu, bisa diubah ke contohnya di TikTokku kayak kalau TikTok ya mungkin pemikiran rata-rata pebisnis, terus juga orang-orang yang lebih gimana ya, mungkin bisa dikatakan aku bisa bilang maskulin gitu ya. Jadi kayak mereka dengan elegannya menunjukkan hasil kerjanya mereka dengan kemewahan, tapi dengan elegan, dengan cara elegan, bukan kayak pamer gitu nggak. Nah dari situ kan jadinya motivasi bukan iri. Benar. Nah dari situ jadinya lebih terbentuk passion yang menurutku ideal di sisi aku ya itu. Dan passion terutama sekarang aku di bidang IT karena memang aku jatuhnya mungkin kalau no lab sih ya mungkin itu pandangan orang lain ya kalau no lab atau enggak. Tapi kalau aku lebih menghabiskan waktu yang benar-benar produktif, mengusahakan sih. Jadi contoh nih, aku kan sebenarnya suka kalau jalan-jalan gitu, jalan-jalan atau kemana. Tapi aku lebih suka kalau misalkan jalan-jalan itu mungkin sekalian mungkin ada meeting atau kunjungan atau kemana. Itu jadi lebih dari si aku lebih oke gitu. Meskipun ya banyak mainnya daripada kerjanya. Itu menurutku kerjaan bisa lebih santai, jadi benar-benar sesuai passion kita, dan kerjaan pun bisa lebih maksimal gitu. Nah tidak ada beban ya. Terus kan beban utamanya kita itu liburan di samping nyambi kerja. Benar. Dan dari atasan pun ya, aku nemuin beberapa atasan, bahkan hampir semua ya, dari mereka tuh sebenarnya nggak terlalu butuh kamu hadir, tapi butuh banget kontribusimu di situ. Jadi contoh ada contoh, tapi ini nggak menyalahkan orang yang selalu hadir. Aku respect banget. Ya. Cuman kayak kita bisa bilang untuk suatu kerjaan ngerjain suatu kerjaan, ada orang yang dia itu selalu hadir tapi kerjanya nggak selesai misalkan, atau mungkin lebih lama meskipun masih deadline-nya masih jauh gitu.
daripada orang yang dia itu bener-bener santai, udah besok aja pasti selesai gitu. Itu tapi dia langsung selesai, maksudnya langsung dalam beberapa jam itu udah selesai, nggak kebanyakan babi bu. Dan oke banget di pandangan murid itu menurutku lebih kayak gitu, lebih oke banget. Jadi kebanyakan yang sekarang tuh apa ya, mereka nggak perlu banyak omong, kerjaanmu selesai, kamu mau kemana aja is okay. Itu yang aku suka. Berbeda ya kalau sama stigma-stigma yang generasi sebelumnya ya. Bisa dibilang kayak kalau di generasi sebelumnya mungkin ada yang modelan orang yang pertama tadi ya mas, masih banyak banget Masih banyak, dan itu menurutku juga nggak salah juga, bener juga, mereka semangatnya oke banget. Terus tadi kayak pernah nggak mas kan pasti kalau di profesi kayak gitu umur dan kelamaan di suatu korporat atau di agensi itu juga mempengaruhi kedudukan gitu ya mas. Pasti kan kedudukan beberapa pernah nggak merasakan diatur sama yang bukan segenerasi? Oh, benar. Kalau diatur segenerasi ya, pasti pernah. Bentar nih kayak agak susah. Kenapa deh mas? Oke. Nggak apa-apa. Nanti, nah, biar adil dong. Oh iya. Nanti dihujat sama netizen. Waduh. Bisa kerja di beberapa korporat tapi gak bisa main jingo. Tantangan nih kayak netizen ini. Wah benar banget. Oke. Tadi diatur sama yang bukan segenerasi ya. Itu pasti banget sih, pasti banget. Dulu aku pernah kok magang itu di ini malah generasi boomer. Di atasnya generasi boomer. Jadi umurnya sekitar 70 malah. Aku nggak tahu itu generasi apa ya. 60 sampai 70-an. Itu mereka ya apa ya istilahnya, mereka pekerja keras, cuman menurutku oke, mungkin di generasinya mereka itu oke. Tapi kalau aku ya sebagai Gen Z, mungkin mikirnya kayaknya ada cara yang lebih efisien ya. Tapi aku nggak menyalahkan ke mereka. Mereka juga oke kok pakai metode itu oke. Cuman kan ya aku sebagai Gen Z pasti ada metode yang aku lebih suka gitu kan. Nah, kayak gitu ada kayak Gen Boomer itu menurutku kesan-kesannya sih lebih sabar ya. Merekanya dan kitanya juga harus lebih sabar gitu. Dua arah ya. Kita harus sabar ngikutin mereka dengan pace-nya atau kecepatannya mereka gitu. Jadi bisa dibilang kalau sama gen yang di atas, generasi yang di atas kita tuh, kita bisa dibilang lebih nyantai ya kerjanya. Bisa dibilang lebih nyantai, tapi apa ya, kalau dari aku sendiri kurang nyaman gitu. Kurang nyamannya dari pace kerjanya memang apa ya, kita informasi masuknya cepat ya, kita harus ngolahnya cepat gitu. Cara yang cepat itu kalau gen boomer. Kalau gen milenial ada yang sekarang ini juga gen milenial, menurutku nggak ada masalah dari gen milenial. Kebanyakan dari mereka itu open banget ke kita yang apalagi Gen Z atau yang apa. Yang penting ya itu kita bisa selesaiin sesuai requirement mereka, udah beres. Kamu mau ngapain bebas. Kalau kita mau ngopi oke. Kalau aku gen milenial masih seru-seru banget gitu. Masih bisa dibilang tuh nggak terlalu keterbalikan banget ya sama ini mas. Cuman mungkin kita harus berbaur sama jokesnya mereka gitu sih, yang sangat bapak sekali. Jadi saya sekali dua kali ya keceplosan jokes bapak kayak gitu sih. Ya sebenarnya agak freak tapi keren, gen milenial sudah mengajari saya. Kayak ketawa karu tuh udah biasa gitu. Harus ada interaksi. Oke ya. Dan mungkin terus kan tadi udah kayak passion dirubah ke profesi, tapi mungkin ke aku juga ya mas, yang masih bisa dibilang pengen ke dunia yang lebih profesional. Keterampilan apa yang diperlukan untuk bisa dibilang bukan sukses sih mas, bisa tercapai gitu loh di dalam lingkungan kerja remote. Kan pasti itu berbeda ya sama pekerjaan yang onsite. Yang onsite kita tinggal datang gini-gini, tapi ya udah kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan lain di
kerjaan onsite tuh bisa ya Mas atau nggak bisa? Sebenarnya kalau onsite itu possible bisa banget. Kalau memang dia pinter ini ya, pinter Time management. time managementnya. Soalnya kan memang kalau onsite ya 9 to 5. Kita kalau kita ngerjain yang lain kan ya nggak enak juga Kalau gitu. nggak dilihat sama lingkungan gitu ya Mas. Yang lain gitu, kerjaan ini belum beres. Kecuali kalau dia bisa beresin lebih cepat. Gitu. Dan kalau udah lebih cepat dikasih kerjaan yang lain. Nah, itu biasanya gitu. Bener banget. Ya, jadi mungkin kita Gen Z yang mungkin bisa dibilang produktivitasnya pengen lebih kenceng nih. Kan lebih enak kayak yang kerja remote-nya atau WFA atau WFO ya. FO bener. Nah, WFA atau WFH, sorry. Oh iya, WFA. Itu apa aja yang keterampilan kita perlu siapkan gitu Mas mungkin. Oke, sebenarnya ini ya. Tadi aku sempat notice juga nih ada kata-kata remote yang sukses menurutku. Aku sekarang belum ya. Aku masih meniti gitu. Masih belum guys. Masih meniti karir. Masih jauh banget. Kalau menurutku untuk yang dipersiapin ya lebih ke yang pertama pasti bidangnya. Bidang yang mau diminati dalam itu apa? Apakah itu sesuai passion atau enggak? Soalnya memang tantangan yang di remote itu pasti kita nggak ada temen ya. Nggak ada teman, kerja sendiri, itu pasti bosen. Yang pertama bosen, gimana cara kita nge-manage bosennya kita. Terus kan kalau misal kita kerja nih di sini gitu, masnya kerja, aku juga kerja. Kalau aku misal tidur kan nggak enak nih, Ya, aku ikut kerja kan pasti. Iya. Tapi kalau misalkan di rumah nih, bener-bener capek apa gimana, ya udah tidur gitu, ketiduran atau bener-bener sengaja tidur gitu. Itu kan bener-bener harus bisa nge-manage itu. Yang pertama itu prinsip harus punya prinsip itu. Kita juga menghargai mereka-mereka yang ngasih kita kerja remote. Jangan menggampangkan gitu. Oh iya. Gara-gara remote digampangkan ya udah ngamain dulu atau gimana gitu. Itu harus benar-benar yang pertama itu. Terus juga buat skill yang perlu dikuasai. Yang pertama tadi yang pendalam kita cari dulu skill yang dikuasai ya, skill yang mau diminati. Tapi kalau dari kepribadi ya memang bidangnya di teknologi yang ya rata-rata remote teknologi ya. Ya. Misalkan contohlah virtual assistant yang sekarang ini udah ada di Eropa kalau nggak salah, virtual assistant atau kayak kasir asisten kayak gitu kan. At least kita tahu teknologi kayak gimana yang digunain itu kayak gimana. Terus udah mulai muncul AI dan juga banyak banget gitu. Apalagi sekarang ini ada mata uang digital tuh. Nah itu kita perlu aware banget ke teknologi yang nantinya kita terjun di dalam situ gitu. Nah contohnya aku dibilang teknologi nih yang memang suka ngulik kayak software engineer. Nanti teman-teman yang di bidang teknis khususnya informatika tahu gitu di software engineer itu kayak gimana. Jadi ya memang di awal udah melajarin itu cukup lama gitu. Mungkin ya sekitar 5 tahunan benar-benar dari awal. Ya lebih ke lebih ke kalau aku nggak melajarin ini ya aku nggak bakal bisa kemana-mana. Jadi gitu, lebih khususnya dua itu ya. Mungkin terus aku mau yang ke poin kedua ya Mas. Pasti kan mendalami. Tapi kalau onsite itu kan karena kita kayak mungkin kayak kita gini Mas, onsite sebelah-sebelahan. Benar. Aku masih belum bisa nih nge-solve problem ini. Oke. Terus kan kalau tanya tinggal ada atasanku yang lebih jago nih kayak leadnya atau yang lebih senior, pasti dia pernah aku pernah ngalamin itu loh. Terus kayak Mas bisa nggak kayak gini ngerjain, nah dibantu. Nah kayak online tuh kayak gitu kan jadi struggle Mas. Berarti permasalahan komunikasi ya. Iya. Berarti ini tiap perusahaan itu punya solvingnya masing-masing. Jadi kalau di aku memang rata-rata kita pakai virtual conference ya, kayak Zoom, terus kita juga ada device kayak model monitoring kayak Skype. Jadi misalkan kita diem selama 15 menit kalau nggak salah atau 20 menit, itu bakal ada tandanya gitu. Kalau kita memang lagi idle gitu, diem aja nggak kerja atau gimana, itu bisa diawasin. Dan kalau misal struggle, rata-rata mereka yang online kan kita sama-sama remote ya berarti. Mereka aware banget. Jadi kalau misalkan kita tanya, alhamdulillah sih aware gitu. Kita tanya ke mereka, jadi jawab bener-bener dijawab buat stucknya di mana itu oke. Kalau misal nggak by chat ini nggak bisa, ya udah by telepon. Pasti so far selama ini solving semua sih. Cuman memang dari struggle itu
khususnya di teknik ya, di informatika, ya kita harus berjuang dulu sendiri, jangan dikit-dikit nanya. Sebenarnya itu nggak cuma di remote juga ya, tapi semuanya. Jangan kebanyakan tanya kalau belum stuck. Gitu sih. Jadi tadi tuh emang sekarang banyak banget kayak aplikasi yang membantu banget ya, kayak Skype itu. Bener. Jadi kayak aku tadi masih mikirnya kayak stuck banget telepon. Ini nih harus kayak gini. Oh, ternyata nggak sepenuhnya kayak harus buka Meet atau apa, itu nggak ternyata. Oh, oke. Oke, terus mungkin terus ada sih Mas. Kan apakah ini mungkin dari sudut pandang Mas Bintang aja, udah berapa 2 tahun ya di kayak ini Mas? 2 atau 3? Kalau di industri realnya 3 tahun. 3 tahun ya. Ya sebelumnya juga udah pernah ya? Udah, tapi ya kayak magang-magang aja sih. Oh, oke. Ini pertanyaan yang mungkin agak tablet nih Mas. Apakah kerja remote akan menjadi standar baru di masa depan? Oke, mungkin ini opini pribadi ya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa koreksi, bisa kasih tanggapan juga. Jadi biar aku evaluasi gitu, biar bisa lihat. Menurutku kalau kerja remote di masa depan itu possible banget. Sekarang ini kan memang aku juga aktif di di portal-portal berita juga, terus sama di bidang blockchain. Dan di blockchain itu mereka kan ada ribuan project, bahkan aku nggak tahu ratusan ribu atau ribuan project. Itu project yang benar baru yang diambil dari otak-otak manusia yang abnormal gitu. Jadi ide-idenya benar-benar belum kepikiran, kita masih belum kepikiran. Dan dari situ aku mungkin menyimpulkan kerja remote pastinya bisa terjadi masif di gede banget di kedepannya gitu. Itu yang pertama. Dan kenapa juga yang melanjutkan yang tadi ya, kerja remote pasti ada kemungkinan ada chance buat masif mungkin di tahun 2026 sampai 2030 itu transisinya mungkin di situ. Dan orang-orang yang skeptis terhadap teknologi itu bakal, ya aku belum tahu, tapi sorry to say, kalau mereka skeptik bakal ketinggalan. Jadi mereka nggak dilirik oleh para industri-industri yang butuhin buat tenaga kerja. Jadi ya mau nggak mau kita harus adaptasi. Kita mau adaptasi sebelumnya kah, lebih awal early, atau pas nanti sama-sama transisi, atau setelah transisi. Jadi kita mau duluin atau mau bareng-bareng yang lain, atau duluan atau udah duluan ketinggalan, bener. Gitu. Ini bisa dibilang blue ocean banget ya Mas Yan. Kayak banyak banget space buat kalian yang punya hustle banget yang pengen bisa mendapatkan income buat cuma satu ya Mas. Ini kayak possible banget ya. Possible banget gitu. Oke, mas-mas kreatif nih. Kita dari mas-mas kreatifnya itu udah menyiapkan data dari internet. Mas tadi kan kayak udah membahas kayak bridgingnya nih, kerja remote tuh kayak gini. Akhirnya kerja remote ternyata masih blue ocean itu loh untuk ke depan guys. Dan buat kalian yang pengen early kayak, ya lebih baik menyiapkan lebih cepat. Kalau semua kalian di masih bisa dibilang di lingkup yang hampir sama kayak kita gitu, mungkin bisa segera dipersiapkan dari sekarang. Bener. Oke. Terus nih ada data dari internet teman-teman, yang kan nggak mungkin ada Mas Bintang sampai di sini tanpa adanya struggle yang dilalui dulunya kan. Jadi kayak ini tuh ada satu, oke, kasih dulu teman-teman. Apa nih? Aib. Oke, fakta menarik. Bro, beliau udah magang dari semester 3. Tapi ini wisudawan terbaik dari program studi teknik informatika UIN Malang. Waduh. Dan aku dulu yang ngasih sertifnya ini Mas Bintang gitu. Oke. Aku caranya magang Mas semester 3 Mas. Itu kalau di UIN Malang ya teman-teman, ini for information aja, kita di semester 1 2 itu emang agak impossible kalau kita mau magang ya Mas. Benar. Kalau mau magang di jam 1 sampai sebelum subuh itu monggo, itu bisa teman-teman yang mau magang di jam 1 sampai habis subuh gitu. Ya, itu bisa lah ya. Magang dunia lain guys. Itu sama Kiki yang lain itu yang 7 hari nggak tidur, main es kopi itu bisa ya teman-teman. Magang di situ ya.
Nah itu kayak Mas Bintang tuh baru selesai mahat langsung pagan guys. Kayak kita itu baru keluar nih dari goa ya, uang goa di mahat ya. Jadi dia bilang goa nih di mahat dapur sih. Iya kita baru set gitu langsung magang. Tuh gimana caranya Mas Bintang tuh kok bisa masih stand, maksudnya kayak terbaik tuh satu ya, terbaik satu. Itu gimana caranya Mas Bintang? Ya, sebenarnya ini sih, aku lebih menyadari, mungkin pesan buat teman-teman semua lebih aware sama kemampuan sendiri lebih awal itu menurutku kita udah satu step lebih maju dibanding yang lain ya. Jadi benar-benar tahu batas kemampuan sendiri di awal itu gimana dan cara menyikapi kemampuan itu. Sebenarnya basicnya itu sih, basic buat survive-nya menurutku ya pribadi kayak gitu. Terus kalau kita bicara ya ini ya mungkin ini sebenarnya kalau usudan terbaik itu lebih ke agak kepepet juga sih, agak kepepet. Soalnya memang jujur banyak banget temanku yang lebih rajin. Katakanlah lebih rajin. Kalau aku lebih licik gitu. Jadi yang lain itu rajin, kalau aku lebih licik. Jadi di awal aku menyadari nih, aku nggak ada basic programming sama sekali, nggak ada beberapa fundamentalnya, nggak ada. Memang dari SMA nggak kenal gitu. Laptop aja cuman main game Dota 1 dulu kalau nggak salah ya. Itu pun mainnya sama bot gitu. Dan dari situ aku alhamdulillah udah masuk ke UIN dan aku langsung lihat nih di platformnya UIN itu sebenarnya base-nya mereka pakai apa sih? Mungkin kita bicara di jurusan ya, jurusan teknik informatika, ternyata di UIN itu pakai Java. Nah, di 1 atau 2 bulan sebelum aku masuk ke MAT itu benar-benar aku ngikutin kelas di YouTube, namanya kelas terbuka Java Fundamental Full. Wow. Itu lebih terpaksa karena apa? Aku udah mikir kalau misalkan aku bisa di satu bidang, aku bisa tuker-tukeran di bidang lain sama teman-temanku. Contoh aku nggak bisa, dulu ada agama kan, ada PKPBA. ada ya itu bahasa Arab, apalagi bahasa Arab nggak bisa, SKI atau apalah itu pendidikan agama Islam atau apa, itu nggak bisa. Terus mungkin kayak data science aku nggak bisa. Terus ada beberapa data yang nggak bisa, aku itu tuker-tukeran sama temen. Tuker gitu. Iya, yang menurutku dia oke, dia at least dia bisa meskipun nggak jago, yang penting nilaiku 100 gitu. Gitu. Jadi benar-benar tuker-tukeran. Aku kerjain ini, aku minta tolong kerjain ini. Cuman dengan satu catatan itu, kita at least tahu apa yang dia kerjain. Jangan cuma dikerjain aja terus jadi kita ngoperasinya nggak tahu apa-apa. Jangan kayak gitu. Yang penting ya at least kita tahu dasarnya, dan itu yang bikin aku nggak terlalu effort banget buat jadi yang terbaik, kasarnya menurut dari aku sendiri ya. Gitu sih. Nggak jadi terbaik tapi at least jadi orang yang ada di atas yang prefer kayak makanya nggak di tengah tapi nggak yang terbaik banget tapi di antara tengah dan terbaik. Iya, main aman sih. Main aman gitu. Soalnya nggak bisa dibilang kuliah juga nggak harus menuntut untuk mendapatkan IPK 4 itu benar nggak 100 kan. Benar. Dan aku sadar itu, sorry itu sih, kuliah sebenarnya baik banget bro, oke banget. Cuman dari aku pribadi, mulai dari semester 3 aku udah notice kayaknya kalau stuck cuma di kuliah aja, lingkungan kuliah itu ya sorry itu sih buat teman-teman yang mungkin bener-bener aktif di pendidikan, nggak menyudutkan siapapun. Iya. Menurutku ini nggak oke gitu, kedepannya nggak oke, bakal susah banget di industri. Ya bisa lihat aja lah yang S1 berapa puluh ribu orang gitu. Sekarang juga bisa. Kemarin aku pernah baca Gen Z itu paling banyak yang nganggur. Ya benar. Padahal mereka ya gelarnya tinggi keren kayak gitu. Jadi ya aku kuliah oke lah, kuliah yang penting nilaiku bagus, tapi aku nggak terlalu effort di kuliah. Aku lebih prinsipku gitu, nggak terlalu effort di kuliah, tapi dengan jaminan aku bisa dapat banyak pengalaman di luar kuliah. Win-win solution juga ya. Benar kayak gitu. Jadi mungkin notes ya teman-teman. Jadi bukan Mas Bintang ini mengesampingkan kuliah, enggak. Jadi Mas Bintang ini tetap memprioritaskan kuliah, tapi dia cuma tidak mematok di satu bidang aja, nggak kuliah aja.
kalian masih banyak waktu buat explore kayak ya manajemen kalian dibagusin. Benar Penting banget soalnya dunia industri sama dunia perkuliahan beda jauh. bener jauh banget. Apalagi kalau kuliah langsung tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kerja Photoshop ya biasanya shop. Pasti kayak gapnya jauh ya Mas, Bisa dibilang jauh sih banget ya. banget, kecuali kalau magang biasanya ada apa ya, ada treatment sendiri nih dari perusahaan gitu. Oh iya. Jangan kayak gini dulu, dia nanti kayak gini biasanya ada. Oh jadi emang beda ya kayak kita waktu di magang sama kita udah Biasanya kerja. Jadi itu gitu. Magang tuh belum kerja ternyata. Masih versi light. Versi lightnya itu. Tapi mungkin kalian juga pasti banyak struggle ya kayak di perkuliahan yang bisa dibilang cuma dikasih apa terus ternyata di magang kalian harus nge-solve apa ya mungkin. Kalau di dunia IT ya maaf ya kalau nanti salah ya saya itu mungkin kalau di kuliah kan sebisa mungkin kalau di pemrograman kayak IT itu dibiasain buat nge-solve ya bukan problem solving paling penting. problem solving itu penting banget soalnya nanti ya di dunia industri ya kalian pasti kayak gitu Bener. bukan nge-deploy doang ya Mas ya nge-deploy iya tapi kan pasti ada solve di tengah-tengahnya itu. Oke. Prestasi di bidang TI jadi Mas Bintang ini pintar iya, Amin. magang iya, prestasinya ada. Ini gimana ini loh? Saya baca ini ya. Ya. Ini beberapa tuh yang aku dapat ya teman-teman. Belum tahu yang Mas Bintang nggak cantumin di CV-nya nggak cantumin ya. Yang pertama best 10 Hackfest. Nah ini mungkin aku cerita aja. Mungkin kayak ya aku pernah juga di posisi itu. Itu emang kompetitif banget ya Mas. Kayak nggak cuma kayak 100-200 ya Mas. Bener. Kayak tim yang submit tuh lebih dari 500 kalau kan. Bahkan ada ribuan bahkan. Mas. Dan ini top 10 ya walaupun top 10 ya teman-teman. Tapi menurutku ini susah teman-teman. Kayak Setengah mati. setengah mati Mas. Semua itu aja kayak aku nggak tahu ya. Aku cuma aku bukan di developnya. Aku kemarin tuh di bagian hustle-nya. Hasilnya aku bagian di bidang market sama marketingnya gitu. Jadi aku nggak tahu lah teman-teman backendku tuh apa hacker tuh kemarinnya ditaruh di mana kalau mereka pusing gitu kan sama hipsterku tuh kayak gimana tuh cuma ngurusin ini harus presentasinya bagus. Itu dua Mas. Tapi kan Mas Bintang kelihatan di hackernya mungkin deh. Ya, kalau aku di hackernya sebenarnya. Jadi yang sebenarnya buat Hackfest ini aku sama temanku seangkatan sih, dulu 4 orang. Dan yang belum mereka kayaknya sekarang udah survive sendiri-sendiri. Ada yang di Jakarta, ada yang di Madura, ada yang di nggak tahu lah kemana, ada yang nikah ya. Udah ada lihat cewek kayaknya. Oh ya cewek. Nah ini guys. Nah ini Mas Bintang dulu. Culun banget ya kayak. Ya. Jadi sebenarnya tantangannya tuh apa ya? Di sini sebenarnya ini top base-nya lebih di bidang hustle hipsternya ya UX-nya, desainnya ya. Jadi kita memang mapping produknya juga. Cuman dari sisi hacker kita itu sebenarnya belum 100% selesai pada saat itu. MVP doang jadi Mas. Belum malah MVP. Jadi tapi kita udah ada plan bisnisnya udah jelas. Terus sama dari sisi UI UX desainnya itu ke deliver, alhamdulillah ke deliver semua ke juri. Memang dari sisi hackernya belum selesai malah belum selesai. Tapi dari sisi bisnisnya is okay. Dari mereka itu kayak gitu. Jadi ya tantangan ya benar-benar tantangan banget soalnya memang dari mereka tuh ada yang aplikasinya malah udah jadi di sebulan sebelum penjurian itu betul. Kayak gitu malah ini ada yang pakai AI machine learning macam-macam udah semalak udah ada di Play Store, udah ada ratingnya, ada. Jadi udah sampai ada yang kayak gitu ada. Dan ya udah kita pakai deliver ide kita aja, pede-pede aja. Sistemnya itu soalnya kayak bisa dibilang top 10 ini kampus gede semua ya Mas, bisa dibilang ini jelek gitu. Iya, aku juga ngerasa seperti itu Mas kayak Win Malang gitu maksudnya. Ini dari mana? Aku aja kemarin pengalaman juri itu tanya ini dari mana? Oh dari Malang tak? Oh sampingnya UB itu indah. Dan kayak benar gitu sih. Dan jadi tadi kan bilang base UI jadi udah berbeda ya Mas mungkin sama kalau sekarang nanti di tahun terakhir kemarin itu sudah 1, 2, 3 jadi udah berubah ya berarti ya. Jadi mungkin kalau dulu ada base hacker, ada
Headmaster sama hipster ya. Iya benar. Jadi juara 3 itu teman. Art itu kayak juara ini ya, juara per bidangnya. Cuman ada juara umum, jadi juara 1 dan 3 ada. Tetap. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan kayak juara harapan gitu. Masih ada harapan. Harapan mungkin harapan 1-3-nya gitu kan. Bener kayak gitu. Oke. Terus mungkin lanjutin. Terus top 5 GDSC in Indonesia ini mungkin bisa dijelasin, Mas. Aku juga belum paham ini. Oke. Jadi GDSC itu kepanjangannya Google Developer Student Club. Jadi itu komunitas dari Google. Teman-teman kalau ya tahu, at least tahu Google lah. Kita browsing di Google gitu. Jadi Google itu dia punya beberapa komunitas. Yang pertama itu ya kita tahu yang paling gede itu Google Community. Di Google Community itu ada mungkin teman-teman bisa cari Mas Danang, namanya Google Community Manager-nya Indonesia Jakarta ya. bener banget. Dia itu menaungi seluruh Indonesia. Di bawahnya itu ada Google Developer Group. Jadi Google Developer Group itu dia itu lingkupnya kota. Jadi ada yang sekarang ini aku nge-handle-nya nge-organizer di Google Developer Group. Core Team sih. Secara formalnya Core Team itu di Google Developer Group Surabaya. Jadi ada Surabaya, Jakarta, Bandung, macam-macam gitu. Dan Sabtu kemarin ada Google I/O Extended di Surabaya. Jadi baru ini tadi aku balik dari Surabaya dari Surabaya langsung ke sini. Itu Jadi terus di bawahnya lagi di lingkup kampus itu ada yang namanya Google Developer Student Club. Itu menaungi satu kampus benar. Nah, di situ memang alhamdulillahnya aku dapat kesempatan buat dikasih tanggung jawab lah buat jadi lead di tahun 2021 dan jadi di situ memang kalau menurutku ya itu tanggung jawab yang lumayan gede karena memang di UIN masih baru. Mungkin kalau di kampus-kampus lain beberapa udah ada kakak tingkatnya, mungkin tinggal menerusin. Jadi angkatan pertama sih ini. Sebenarnya kalau angkatan pertama enggak, tapi ada dulu di tahun 2017 atau 16 gitu. Itu ada GDSC, cuma setelah itu vakum. Vakum dan itu belum dianggap komunitas di kampus. Nah, waktu di angkatanku itu di tahun 2021 aku ngajuin tadi yang tadi ada Kajur sama Setjur ya. Jadi dulu itu disahkan oleh Kajur yang lama, ada disahkan gitu. Kamu mau ini komunitas yang sing GDSC iya apa enggak gitu. Ya udah akhirnya mutusin buat itu, buat nanti biar bisa collab sama komunitas lain, bisa lebih regulasinya bisa lebih jelas gitu ke kampusnya masuk. Dan aku mungkin mau sampai terima kasih banyak buat teman-teman GDSC terutama di tahunku ya, di angkatanku 2001 2022, terutama core team sama juga pesertanya yang bisa bareng-bareng jadiin kampus kita masuk top 5 gitu di GDSC Indonesia. Thank you banget kayak sih. Dan mungkin kalau bicara tantangan lebih ke ini sih. Ya aku ada teman Sultan namanya. Dia itu memang partner buat gedein GDSC ini, ngenalin GDSC ke umum. Jadinya benar-benar aktif. Soalnya aku sama Sultan memang ada benefit dulu, benefitnya waktu COVID lama banyak peluangnya kuliah online, dan juga aku sama Sultan juga istilahnya kerja sampingan juga di yang di konsulin itu. Itu juga berlangsung. Yang sekarang Aira ya, namanya Aira, itu juga berlangsung. Jadi sambil nyari uang, sambil kembangin ini, jadinya bener-bener gantian gitu. Kalau misalkan ada ide, kita masukin dulu, kita tampung, nanti bener-bener tiap minggu itu harus ada progres. Bahkan aku sama Sultan tiap hari harus ada progres gitu. Jadinya ya alhamdulillahnya dapet lah sesuai keinginan sista itu. Jadi bisa dibilang dari zero kan ya, kayak struktur dari kepengurusan, terus lisensi ya. Benar. Jadi bangun banget dari benar. Terus ini yang terakhir ini lucu sih teman-teman. Ya mungkin juara 2 Forsi. Nama timnya apa sih? Tim Gabut Parah. Soalnya kalau aku gabutku nyekrol TikTok teman-teman. Call gitu. Gabutnya ikut lomba. Kayak
ada ya. Ya, Kayak mind blowing gitu. Aku juga gabutnya ikut lomba. Oke, itu kayak wow itu. ya. Terus tadi Mas Bintang tuh pernah, mungkin aku bantu jelasin, nanti Mas Bintang kalau ada kekurangan bisa ditambahin aja. Boleh. Tapi Mas Bintang tadi tuh pernah bilang beliau sekarang tadi membahas tentang air ya Mas. Terus dikonsulin. Jadi Mas Bintang ini dia kerja bikin juga. Dulu kan masih zaman-zamannya kencang-kencang startup ya itu Mas. Benar. Nah itu iya itu banyak startup di Indonesia. Nah Mas Bintang ini juga salah satu founder startup ya Mas di bidang IT, di konsulin aja. Itu kayak media apa ya itu kalau itu konsulin. Lebih ke kita kayak software house sih. Dari software house gitu, software house buat apa namanya, buat sebenarnya buat mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya kalau misal ada mahasiswa yang bingung struggle, nah benefitnya gini, mungkin kan kalau mungkin di yang lain kita bantu ngerjain aja, cuma kalau bedanya di konsulin aja itu beda, apa namanya istilahnya, kita membantu mengerjakan dan juga menjelaskan. Oh I see. Jadi dosen-dosen itu juga mendukung gitu, dosen-dosen mendukung karena itu juga pertama membantu dosen, yang kedua itu dia bisa dan paham. Oke. Modelnya gitu. Soalnya takutnya kadang kayak kalau udah stuck terus kita mau tanya siapa nggak dapet, ya itu pasti kalau nggak nyerah ya udah dikumpulin kayak gitu aja. Dan itu pasti buat kedepannya kayak ngerasa kayak aku nggak bisa ya. Itu aku tahu ya, mungkin salah satu yang dirasain Mas Bintang kemarin, akhirnya Mas Bintang buatlah dikonsulin aja. Iya benar. Terus ini yang paling buruk teman-teman. Sekarang ini tadi kan udah PT, akhirnya ada prestasi kayak gini, mahasiswa berprestasi. Ini ada lebih wow lagi teman-teman. Kalau kalian tahu, sekarang kerja remote di 5 perusahaan. 5 teman-teman. Ini jariku 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gimana? Gimana ya? Itu gimana? Iya. Ya, sebentar minum dulu ya. Ini agak berat ya teman-teman. Minum ya. Sebenarnya ya gak tahu juga sih. Itu Jawaban sebenarnya itu sih. gak tahu juga. Tahu-tahu 5 gitu. Tahu 5. Nyaman gitu. Nyaman juga. Kalau nambah ya boleh. Aduh. Masih mau nambah teman-teman. Bagi kakak-kakak founder nih, ini masih menerima loh teman-teman. Masih menerima. Jadi ini ya, kerja kenapa kok bisa? Mungkin aku bisa jelasin dulu sih. Sebenarnya dari 5 perusahaan ini, untuk 2 perusahaan ini aku bisa dikatakan benar-benar kerjanya benar-benar enteng banget. Yang pertama yang di Aira itu yang pertama, karena memang so far kita nerimanya klien tertentu dan itu pun jangan jadi kalau sekali ya udah sekalian gede gitu. Jadi nggak terlalu makan waktu lah. Itu juga, dan ya urusannya aku sama klien gitu, aku klien ke tim itu yang di Aira. Nah tapi kalau ada juga yang di Agrisolut itu sebagai tech lead. Nah itu juga ini sih juga nggak terlalu hektik, jadi soalnya kan mereka startup dan memang lagi pengembangan juga, dan waktuku benar-benar fleksibel, jadi nggak harus 9 to 5 atau apa, yang penting at least kerjaan selesai ya udah gitu, kerjaan selesai is okay. Nah jadi yang 2 ini menurutku Baru full time ya. yang 2 ini enggak, yang 2 ini lebih ringan lah gitu, jadi nggak terlalu berimpact gitu. Nah kalau yang 3 lainnya itu sebenarnya bisa dikatakan 9 to 5, cuman yang modelnya aku dapat lead itu yang Enak ya Mas. enak banget, fleksibel, yang penting kalau bisa kerjaannya selesai gitu. At least jangan miskomunikasi gitu sih. Nah itu memang ya kita sebagai pekerja ya harus komit dengan itu, harus tanggung jawab semua dari 5 perusahaan. Jangan sampai ada yang ngecewain. Kalau misal kita tahu kemampuannya, kayaknya aku nggak oke nih di satu perusahaan ini, kayaknya progresku lambat, ya udah bilang, dan kalau kamu nggak mampu dan ya udah kamu cut off secara baik-baik. Harus sadar diri lah, jangan maksa kamu cuman yang penting digaji atau apa, jangan ada itu sih. Itu nanti ke branding. Benar.
kembali yang awal tadi teman-teman. Kita kan punya manusia tuh punya limit masing-masing. Nah ini limitnya bisa di 7 sampai 8 lah perusahaan. Kalau kita cuma bisa di 3, 4 gitu, yes, semua orang tuh punya kapasitasnya masing-masing teman-teman. Jangan sampai demi ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua butuh uang ya. Benar. Ya makin banyak, tapi satu sisi juga takutnya nanti ada pihak yang dirugikan dan itu takutnya ngaruh di personal branding kita teman-teman. Nah di satu sisi ini yang paling atas. Jadi jangan dibilang Mas Bintang tahu-tahu bisa sampai seini ya. Beliau tuh 27 lisensi bootcamp teman. Ini bisa bootcamp atau kelas ya mungkin Mas. Iya. Gitu ya. Course itu benar. Nah course atau bootcamp jadi ya yang nggak segampang itu untuk bisa sampai Mas Bintang sejauh ini. Ya. Mungkin yang nggak tahu-tahu ditiup sama angin deh langsung bisa masuk 5 perusahaan dia. Nah teman-teman. Nggak sesimpel itu ya. Nggak semua yang bisa dibilang yang ya kalau kalian lihatnya hasil aja ya udah lihat sekarang, tapi mungkin bisa dilihat juga bahwa Mas Bintang tuh beliau sebelumnya ini tuh sehat buruk apa gitu loh. Oke, mungkin ini tadi kan udah bahasanya udah bisa dibilang berat ya Mas. Sangat berat banget. Oke, aku juga tadi bahasanya buat aku cernain aku ya masih sebenarnya masih kosong ini. Sekarang udah penuh banget nah. Jadi kira ini berat nih kira ya. Oke, ini jenggonya kita udah nggak tanya anu banget ya. Ini kita masuk ke sesi yang kedua teman-teman. Ini tanya cepat ini kayak mungkin buat seru-seruan ya. Jadi kayak Mas Bintang tuh prefer yang A atau B gitu loh. Oke, udah siap Mas kreatif? Yang pertama Mas Bintang, nanti kakak dulu ini. Oke. Organisasi atau magang? Magang. Terus yang kedua, web dev atau mobile dev? Web dev. Kuliah sambil pacaran apa pacaran habis kuliah? Sebentar. Mikir dulu. 1, 2. Pacaran pas kuliah. Pacaran pas kuliah. Ya. Tetap butuh support ya ternyata. IoT kita ini IoT versi udah nggak lanjut ternyata butuh support. Kalau capek sendiri, waduh itu susah sih. Udah capek sendiri lagi. Kalau capek ada temennya, ya oke lah. Ini ternyata motivasi juga teman-teman ya. Kita kalau mau capek jangan sendiri teman-teman. Ajak capek pasangan kita. Ya kan grup bareng ya maksudnya kayak gitu teman-teman. Salah paham. Iya, oke. Ngekos apa ngontrak? Ngekos. Kenapa? Kalau sendiri ya lebih hemat aja sih. Oh iya, tapi nanti nggak ada struggle ya kayak robot ya bisa dibilang nih Mas Bintang nih robot ya. Kalau sakit itu siapa yang bakalan? Ya. Ada tadi support system teman lupa. Okay. Oh iya, Selesai masalah. Oke, yang kedua fokus pada karir atau melanjutkan studi setelah lulus. Mungkin ini konteksnya KS2 ya mungkin Mas. Untuk sekarang fokus karir dulu. Cuma nanti kedepannya at least ada rencana lanjut sih. Oke. Jadi mungkin untuk Mas untuk waktu dekat ini fokus ke karir. Benar. Waktu produktif juga ya. Benar. Lagi lucu-lucunya. Betul teman-teman. Oke, terus habis itu pilih jurusan favorit atau jurusan yang menjanjikan pekerjaannya. Waduh, ini soalnya yang favorit itu udah menjanjikan nih. Jadi satu ya, ada paling pilih jurusan favorit sih pasti. Favorit ya, lebih ke passion ya mungkin Mas, biar nggak tekan gitu. Oke, ini notes ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang mungkin passionnya di A, tapi yang sekarang lagi dibutuhin di B, ya kembali lagi kalau teman-teman siap untuk apa ya bisa dibilang dengan di bawah tekanan ya secara itu ya prefer ke B, tapi kalau sama kalian nggak bisa ditekan ya udah jangan dipaksa ke A saja. Yang seperti itu ya Mas. Ya mungkin udah mengalami dunia kerja yang tekanannya tapi passion aja susah, apalagi yang nggak di passion gitu. Tapi itu kembali ke perspektif masing-masing ya. Ya benar. Oke, aktif di organisasi kampus atau fokus pada akademik? Ada. Aduh ini susah sih ini. Kayaknya aktif organisasi. Kenapa? Soalnya kalau akademik itu bisa aku pelajari sendiri. Kalau organisasi relasi pasti perlu orang lain. Oh iya itu ya. Itu sih aku pilih aktif organisasi. Ya, mungkin di beberapa program studi ada yang mau lebih fokus ke akademik. Mungkin di program studi kita banyak course yang di luar itu ya. Iya, benar. Lebih worth it ya mungkin. Bisa dikatakan nggak menjelekkan ya. Mungkin bisa dibilang untuk kedepannya itu
disesuaikan ya Ya, kebutuhan. benar. Tapi jadinya ketambahannya teman-teman, jangan sampai kalian menomorduakan kuliah. Oke, bimbingan belajar. Lanjut Kak. Belajar mandiri atau bimbingan belajar? Mungkin yang kita ada mentor sama kita sendiri. Ada mentor, bimbingan belajar. Ada mentor ya. Itu lebih cepat buat kita nyantolnya lah. Dan kalau ada struggle kita masih bisa tanya ya. Terus Pace-nya bisa lebih cepat daripada belajar mandiri. bisa lebih kenceng juga ya Mas. Benar. Oke. Ini mungkin sesuai sama yang Mas Bintang. Kerja dalam negeri atau kerja luar negeri? Soalnya dua-dua aja sih Mas Bintang ini guys. Luar negeri sih. Luar negeri. Iya. Lalu teman-teman. Iya, semangat ya teman-teman. Bahasa Inggris itu penting banget ya untuk sekarang Mas. Penting banget. Banyak banget perusahaan yang dia itu nyari nggak cuma di luar tapi di Indo juga kalau bisa bahasa Inggris. Basically bisa pasif atau emang harus Speaking. speaking. Bisa speaking. Entah itu masih belepotan nggak masalah. Yang penting kita nyampein paham, mereka nyampein ke kita juga paham. At least fundamental kayak basic kosakata itu udah bisa. Dijak ngobrol bisa lah gitu, nggak ngangong-ngangong. Yes no doang ya. Oke. Ini yang terakhir. Ikut kerja passion atau kerja karena gaji tinggi? Tuh. Mungkin kalau sekarang kerja karena gaji tinggi. Untuk di waktu-waktu yang kita ini hasil bisa kenceng-kenceng. bener. Oke, udah ya teman-teman. Jadi itu setelah satu aku izin buka handphone ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari netizen. Itu oke, aku buka dulu. Oke, ini pertanyaan dari netizen ya teman-teman. Oke, yang pertama dari @n1zamhk_. Nyari info kerja remote itu kebanyakan di mana ya Mas? LinkedIn atau yang lain? Kalau remote ya, remote ya nyarinya ya di ini sih di platform job seeker ya rata-rata. Jobstreet kayak gitu. Kalau aku kebanyakan kalau aku di banyak sih. Memang sebenarnya banyak platform itu aku apply. Rata-rata aku apply-nya nggak cuma di satu, cuman beberapa gitu. Soalnya kalau kita cuma acuannya satu ya susah. Tapi kalau mau bangun branding itu bisa pakai LinkedIn sekalian. Jadi recruiter tuh lebih gampang kalau misalkan lihat, jadi kandidatnya oke dari sisi pengalaman segala macam udah oke, masihnya gimana itu jelas. Jadi itu sih kalau masalah platform mungkin bisa dilihat di Jobstreet. Kalau aku nyarinya di Jobstreet, Glean, LinkedIn, tiga itu sih. Jobstreet, LinkedIn sama satunya terus. Apa tadi? Gleans. 3 ya teman-teman. Nanti bisa diulang-ulang aja lah di sini nanti di waktu-waktu ini. Oke, lanjut. Oke, dari @kausar_alhamidi. Apa tantangan terbesar buat kerja remote, sama apakah ada libur buat kerja remote? Oh iya. Agak berat ya berlagi. Itu sih banget ini guys yang nanya. Tetap mementingkan mental health. Kerja tipes. Pastinya sih WFA ya. Kita tahu WFA, work from anywhere, anytime. Jadi kalau dimanapun lagi liburan, kalau misal memang butuh ya harus buka laptop gitu sih. Terus kalau tantangan terbesar paling so far komunikasi. Cuman itu alhamdulillah udah aku lewatin ya. Udah aku coba evaluasi sendiri lah, kayak evaluasi terus. Dan ini juga terkait problem solving, itu memang kita perlu solve sendiri. Jadi ya independen lah, kita jangan terlalu bergantung ke orang lain. Jadinya itu tantangan buat kerja remote. Terus kalau hari libur ya Fred, memang karena waktunya fleksibel, jadi menurutku hari liburnya kita yang meliburkan diri ya. Jadi kalau misal kan lagi nggak ada kerjaan meskipun hari aktif, ya udah kita bisa istirahat lah sejenak atau gimana. Tapi tetap kita harus online. Jadi ketika ada butuhin apa-apa itu ya cepat tanggap lah gitu. Ya mungkin waktu liburnya itu gak weekend aja ya Mas. Gak usah bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Tapi kerjanya juga gak di 9 to 5. Kadang jam 1 tahu-tahu server down. Ya itu panik ya. Jam 1 sampai jam 1 lagi belajar apa?
Indonesia ya mas-mas ini, mas-mas yang mau remote ini mau gak mau harus udah siap kalian kerja di luar batas maksimal kalian. Udah jam 1 tahu-tahu server down, ini hilang semua ini ya. Oke, lanjutnya mas. Oke, dari @YRELL underscore. Kedepannya menurut Mas Al, oke. Sorry ya teman-teman, ini narasumbernya bukan saya ini cuma yang tanya ya. Nanti saya minta. Kayak AI deh, Mas. Oh, AI itu bagaimana? oh, mungkin. Oh ya, mungkin kemarin seperti itu ya. Oke, sorry ya teman-teman. Soalnya nama saya ada A-nya juga ya. Maaf kepedean. Kedepannya menurut Mas, AI itu bagaimana ya? Apakah sebagai programmer ada ketakutan dengan itu? Ya mungkin kayak kemarin ada stigma bakal programmer akan digantikan oleh AI, ini segini error gitu. Sebenarnya yang takut itu bukan cuma programmer, tapi semua kerjaannya repetitif. Kayak contoh kita tahu yang di China sekarang itu kayak sortir barang itu udah pakai robot. Semua ratusan ribu pegawai itu udah dipecat. Oh, itu yang pertama. Terus kita udah tahu yang repetitif, contohnya input data yang sekarang ini mulai diganti. Nah, kalau programnya ya kita harus beradaptasi, kita harus manfaatkan AI itu sendiri sih. Kalau ketakutan sih nggak ada. Kalau ketakutan sendiri itu nggak ada. Jadi malah lebih ke benefit sih. Kalau itu manfaatkan sih, Mas. Privilege AI, cuman pinter-pinternya kita. Kalau misalnya kita nggak punya, nggak bisa pakai AI dengan dengan baik, ya kita bakal diganti tuh. Jadi bisa dibilang nggak mengganti tapi malah menjadi bantuan nih Mas. Jadi benar, jadi bantuan malah support. Oke, terus mungkin ini ada satu jenis, mungkin aku masih nggak ada mau tanya. aku netizen juga ya teman-teman. Apa di sini netizen TI juga ya. Kemarin pernah booming juga ya Mas, yang namanya Tech Winter nih kayak. Oh itu kan. Maaf ya kalau salah ya. Aku cuma dapat infonya itu cuma setengah-setengah, cuma beberapa. Terus akhirnya daripada aku malah ngedon atau gimana, terus akhirnya stop untuk mencari informasi terkait itu. Jadi kayak aku Tech Winter, terus aku bilang kayak punya kemungkinan kayak kan itu dari kita yang awalnya kemarin bisa dibilang itu kan yang harus di rumah itu Mas, wajib di rumah itu kan semua pekerjaan akan dimaksimalkan di bidang IT-nya. Terus sekarang kan udah new normal lagi, bisa dia kembali lagi ke zaman sebelum itu. Iya, jadi kayak mau gak mau kan programmer ini juga pasti mungkin ada resource-nya mau gak mau pasti bakal lebih berkurang ya Mas untuk pekerjaan itu benar atau enggak, dan mungkin pandangan Mas Bintang terkait Tech Winter itu seperti apa? Oke, terkait Tech Winter itu kalau menurutku sebenarnya memang ini sih, sebenarnya kalau dari sudut pandangku ya itu udah dibikin ya, bukan nggak sengaja. Memang dari mereka yang lebih tahu itu udah dibikin kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya kalau dari pandanganku sebenarnya bisa ngatur itu semua sih. Dan dari aku ya sebagai orang kecil yang nggak bisa apa-apa ya, kita harus curi start dulu, harus pintar-pintar manfaatkan momentumnya. Kalau cari momentum dari mana ya kita explore dari berita-berita yang terbaru kayak gimana sih, kemungkinan nanti kayak gimana itu kita harus berpikir kritis juga buat ke depannya. Jadi contoh yang kemarin tuh memang banyak banget, susah banget yang kalau awal-awal tuh waktu Gojek booming itu kan bener-bener startup butuh banget dan gajinya itu nggak otak. Junior itu di Indonesia 30 juta. Wow. Kalau nggak salah di Indonesia 30 juta dan itu remote. Dan sekarang junior itu rate-nya turun drastis, paling ya 3 juta atau 4 juta gitu. 10% dari dia. Iya. Ya, jadi benar-benar jauh banget ya, yang dulu sampai sekarang. Dan sekarang itu ya dari perusahaan-perusahaan memang resource-nya udah kasarnya udah kebanyakan di bidang engineer, jadinya mereka yang benar-benar nyarinya yang jago-jago. Contoh junior, kebanyakan mungkin teman-teman lihat di link ini untuk junior programmer gitu, ada junior programmer tapi pengalamannya itu harus 3 tahun lebih. Padahal junior kan banyak tuh, biasanya banyak, aku nemu banyak tuh. Itu sebenarnya agak make sense. Dia junior tapi pengalamannya kayak gitu, tapi kenyataannya banyak research yang udah lebih dari 3 tahun itu masih nekat buat apply yang junior. Soalnya mereka kasarnya udah kalah saing dengan yang level senior atau gimana, dia turun.
gitu. Jadi yang levelnya senior atau middle itu dia turun. Nah yang bawah-bawahnya ini yang gak kebagian. Wow, Rata-rata gitu. jadi bisa dibilang harus survive dari sekarang ya Mas. Jadi ya kalau tech winter ya lebih ini sih, lebih kita aware aja ke yang keadaannya, yang mau nerima apa adanya gitu sih. Cuman ya alhamdulillah aku dulu dia memang lagi ini sih, hitungannya beruntung ya mungkin Oh, dapat momentum. gitu sih. Terus tadi kan ada kayak mungkin Mas Bintang pernah membahas tentang kayak requirement junior 3 tahun. Kayak magang itu udah termasuk ke pengalaman kerja atau belum Mas kalau? Nah ini sebenarnya tergantung perusahaannya. Kalau ada HR yang menghitung itu pengalaman kerjaan, cuman ada HR yang dia tuh nggak hitung. Dia ngitungnya itu full time aja. Jadi yang benar-benar kerja full gitu. Kalau magang, oke lah dia pengalamannya magang, bukan pengalaman kerja. Ada yang HR kayak gitu. Itu sih. Jadi tergantung perusahaan yang kita apply. Terus lanjut Mas. Oke, dari @faisal.f, menurut Mas berdasarkan dari pengalaman kerja onsite dan remote itu perbedaannya bagaimana? Ya pasti beda ya. Ya beda ya Mas Faisal ya. Beda Mas Faisal. Ini kayak pertanyaannya. Ini pertanyaannya harus jawabnya kayak gimana ini Mas Faisal? Yang jelas mungkin kalau spesifik udah tahu semua ya. Remote sama onsite udah ada WM-nya. Sama WFO Mas Faisal. Paling ya Mungkin yang di luar itu ya. yang di luar itu Ya kita nggak tahu lah mungkin. Mas Faisal ini mind blowing banget pertanyaan. masih mikir nih. Ini yang udah kerja di 2 tempat ini aja masih mikir loh Mas Faisal. Apa bisa bantu kan Mas Faisal? Yang jelas waktu lebih fleksibel dan juga mungkin ini tanggung jawab ke diri sendiri sama perusahaan. Itu mungkin yang belum tahu ya. Jadi jangan menggampangkan kalau itu tema dan itu sih yang memang tanggung jawab seorang remote worker memang menurutku lebih ini ya, cukup challenging, soalnya memang kita nggak ada teman, nggak ada support apa kita harus tetap terus kerja tanpa diawasi. Itu pressure-nya harus benar. Nah, kayak kita nggak ada ketakutan kayak mungkin bosnya saya atau di mana. Soalnya mungkin ngeceknya coba ya bisa dibilang dari jauh ya, dari jauh. Ya mungkin itu teman-teman. Jadi mungkin disiapin lebih matang biar brandingnya teman-teman tuh bagus. Saya itu bisa dibilang challenging banget. ya. Lanjut Pak, apakah masih ada? Oke, ternyata sudah teman-teman. Oke. Ini tidak terasa ya teman-teman, ini udah 1 jam lebih. Mas kreatif kita ini udah marah-marah ya mas kreatif kita ini. Padahal ini masih banyak buat yang mau aku bahas. Mungkin next, mungkin kalau semua masih diberi kesempatan ya mas, Mas Bintang masih stay di Malang, kita masih bisa kontak-kontakan, dan mungkin masih bisa nih ada part 2 mungkin dengan pengalaman Mas Bintang yang lain yang bakal bisa kita kulik, akan kita datangkan lagi. Ya di sini mungkin aku mau wakilin dari tim ya teman, tim ya Mas Bintang. Maaf, aku berterima kasih banget buat Mas Bintang yang sudah menyempatkan banget waktunya. Buat Mas Bintang kemarin itu baru dari Jakarta teman-teman, dari eventnya GDG ya, di Surabaya. Oh di Surabaya, sorry, di eventnya GDG di Surabaya. Jadi aku berterima kasih, aku berterima kasih banget udah menyempatkan waktunya ini buat kalian teman-teman. Aku harap ya kalian bisa ngambil poin-poinnya tadi, bisa ditelaah bener-bener. Soalnya ini ilmu mahal teman-teman, soalnya jarang juga yang mau membuka sampai sebelak-belakan ini loh teman-teman. Oke, terus mungkin dari Mas Bintang, ini di luar skrip ya, ada apa ya, ungkapan terakhir buat teman-teman mungkin? Mungkin ini ya, mungkin khususnya teman-teman yang mungkin yang lihat ini banyak teman-teman yang di teknik, khususnya di kuliah perkuliahan. Dari aku mungkin bisa explore sedini mungkin ya, dan dalami seawal mungkin. Soalnya ya kita kompetisinya di teknologi itu nggak cuma di lingkup kampus atau Indo, tapi ya seluruh dunia gitu bro. Udah Mas Bintang? Udah, sudah. Oke, mungkin di sini aku sebagai moderator ini pamit undur diri juga. Kita dari tim mengusahakan untuk kedepannya
mencarikan pemateri yang seperti Mas Bintang gitu, yang menarik bisa kita kulik dan itu relate dengan, bisa dibilang kita pasarnya Gen Z ya. Ya. Kayak Gen Z ini kan banyak banget mencari mungkin jati diri, motivasi atau bagaimana, mungkin ya platformnya kita memadai platform di sini. Ini mungkin teman-teman. Oke, di kiri saya juga berterima kasih kepada MCC Malang ini. Terus yang juga sponsor es juice and smoothie itu, terima kasih yang sudah mensponsori kita. Dan yang terakhir jangan lupa bagi teman-teman, kita ada TikTok di himatif.encoder. Terus YouTube juga ini, kalian kalau mau lebih tahu intens tentang kegiatan di Himatif itu secara lebih nyantai, itu kita ada di TikTok teman-teman, ada himatif.encoder. Terus yang Instagram itu mungkin dengan event-event kita. Jadi mungkin teman-teman kalau mau follow bisa disesuaikan, dan mungkin bisa subscribe juga ya teman-teman di YouTube kita, karena di YouTube ini bakal menjadi wadah kita untuk hal-hal yang menginspirasi ke depannya. Dan kita juga minta bantuannya buat teman-teman bisa share ya teman-teman, karena ini juga mungkin salah satu informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman kalian. Itu bisa menjadi salah satu berkah, juga menjadi salah satu ladang pahala ya teman-teman. Kayak latar belakang saya Win ya, ini sedikit aja ya, kayak tausiah dikit, asik. Oke, dan mungkin aku di sini mau pamit undur diri ya teman-teman. Oke, teman-teman kreatif, ini ada ini mas ganteng lagi nih masuk nih, asik. Waduh, ini maaf banget nih Mas Bintang, adanya cuma Aku yang thank you banget malam ini. oke kayak ini sebenarnya dari kita atau. Terus mungkin itu aja ya teman-teman, dan dari Mas Bintang, aku dan Mas Bintang pamit undur diri. Tungguin aja untuk podcast kita selanjutnya dengan pemateri yang menarik lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.